Firman Kudus Kebangunan Pagi, mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus, bagian keempat. Berita ketiga, Kristus sebagai anak manusia berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas. Hari yang ketiga, dasar Alkitab, diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 13. Saudara-saudari, dalam hari yang kali ini kita melihat Kristus sebagai anak manusia yang berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas. Dia juga adalah sebagai imam besar yang hidup dan aktif. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13, Yohanes melihat dia berpakaian jubah panjang sampai ke kaki dan berikat pinggang emas di dadanya. Gambaran ini bukan sekedar simbol, tapi suatu penyingkapan yang sangat dalam mengenai bagaimana Kristus hari ini melayani gerejanya. Ia tidak jauh di surga tanpa keterlibatan, tapi ia hadir, berjalan, dan bekerja di tengah-tengah gereja untuk memelihara kesaksiannya. Setiap gereja, bahkan setiap orang percaya, berada dalam perhatiannya senantiasa. Ini menunjukkan bahwa kehidupan gereja bukanlah sesuatu yang dibiarkan berjalan sendiri, melainkan berada di bawah perawatan langsung dari Kristus yang hidup. Sebagai anak manusia, Kristus memiliki keinsanian yang membuat dia dapat merasakan keadaan kita secara mendalam. Ia memahami kelemahan kita, pergumulan kita, bahkan hal-hal yang tidak kita ungkapkan kepada orang lain. Kehadirannya di tengah-tengah gereja membawa satu suasana yang lembut, hangat, dan penuh penerimaan. Ketika kita datang kepadanya, ada satu perasaan dipulihkan, dihibur, dan dikuatkan dari dalam. Dalam kehidupan gereja, kita sering mengalami sentuhan seperti ini. Satu kehadiran yang menenangkan dan menguatkan yang tidak berasal dari manusia, tetapi dari Kristus sendiri. Kehadirannya membuat kita merasa dekat dengannya dan memberi kita keberanian untuk terus melangkah meskipun keadaan di sekitar kita tidak selalu mudah. Di sisi lain, ikat pinggang emas di dadanya menunjukkan bahwa Kristus juga melayani kita di dalam keilahiannya. Emas melambangkan sifat ilahi Allah, dan posisinya di dada berkaitan dengan kasih yang kuat dan dalam. Ini menunjukkan bahwa pelayanan Kristus dipenuhi dengan kasih yang ilahi, yang tidak berubah dan tidak tergoyahkan. Kasih ini bukan hanya menghibur, tapi juga menyuplai kita dengan hayat ilahi. Dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kita sering mengalami bahwa Ia memberikan kekuatan baru ketika kita lemah, terang baru ketika kita bingung, dan dorongan dari dalam ketika kita hampir menyerah. Semua ini berasal dari suplai hayat yang terus-menerus mengalir dari Dia kepada kita. Melalui kasih-Nya, Ia memelihara kita agar tetap hidup, bertumbuh, dan tidak kehilangan arah dalam perjalanan rohani kita. Saudara-saudari, Kristus sebagai imam besar bukan hanya hadir dan menyuplai, tapi Ia juga bekerja secara rinci di dalam kita. Ia memperhatikan kondisi setiap orang dan setiap gereja, dan Ia melakukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang Ia menyingkapkan sesuatu dari dalam kita yang perlu disesuaikan. Kadang Ia memakai lingkungan untuk membentuk kita, dan kadang Ia berbicara secara lembut di dalam roh kita. Semua ini bertujuan untuk menjaga kita tetap berada dalam terang dan kesaksiannya. Ketika kita menyadari hal ini, kita belajar untuk tidak menolak pekerjaannya, tapi membuka diri kita dan bekerja sama dengan Dia. Semakin kita memberi jalan kepadanya, semakin Ia mengalami dan juga menuntun kita untuk dirawat dan disuplai, sehingga kita dapat bertumbuh dalam hayat dan menjadi bagian dari kaki pelita emas yang bersinar terang bagi kesaksian Tuhan di tengah zaman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah imam besar yang berjalan dan hidup di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih karena Engkau memahami setiap keadaan kami dan merawat kami dengan penuh kelembutan. Tuhan, lembutkan hati kami supaya kami mau terbuka kepadamu dan menerima pekerjaan-Mu di dalam kami. Suplai kami dengan hayat ilahi-Mu setiap hari, dan bawa kami bertumbuh di dalam-Mu, sehingga kami dapat menjadi kesaksian-Mu yang hidup dan bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.